Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ana Agung Anindya Cahya Kirana dengan NIM 24095111052 dari kelas C, dan pada kali ini saya akan membahas mengenai kualitas daging babi lokal Bali yang diteliti di rumah pemotongan tradisional Desa Penate, Denpasar yang ditinjau secara uji objektif. Adapun studi kasus yang saya gunakan adalah studi yang dilakukan oleh Putra et al. Dan yang melatar belakangi studi ini sendiri, yakni ketersediaan pangan asal hewan yang aman, sehat, dan utuh merupakan salah satu tujuan penting dalam menjamin kesehatan pangan. Salah satu bahan pangan asal hewan yang memiliki nilai gizi tinggi adalah daging babi. Namun karena daging merupakan bahan pangan yang mudah rusak, maka penanganannya harus dilakukan secara higienis agar kualitasnya tetap terjaga. Di Bali sendiri, peternakan babi memiliki peranan yang sangat penting karena memenuhi kebutuhan daging masyarakat baik untuk konsumsi sehari-hari, upacara adat dan keagamaan, maupun kebutuhan sektor pariwisata. Selain itu, babi lokal Bali umumnya dipelihara secara tradisional dengan pakan bernutrisi rendah sehingga menghasilkan karakteristik daging yang berbeda dibandingkan babi ras lainnya. Penanganan sebelum pemotongan juga menjadi faktor yang sangat penting, yakni kondisi lingkungan yang panas, sempit, atau proses transportasi yang kurang baik dapat menyebabkan stres dan kelelahan pada babi. Hal tersebut dapat menurunkan kualitas karkas maupun fisik dari daging babi ini sendiri. Di sisi lain, pengetahuan masyarakat mengenai kualitas daging yang baik masih sangat terbatas. Oleh karena itu, diperlukan pengujian laboratorium untuk mengukur pH, kadar air, dan daya ikat air untuk memberikan informasi yang objektif mengenai kualitas daging babi lokal Bali. Dari latar belakang tersebut, kita akan menggali beberapa rumusan masalah, yakni yang pertama, apa saja faktor-faktor yang memengaruhi kualitas daging babi. Kedua, bagaimana kualitas fisik daging babi lokal Bali apabila dinilai secara objektif melalui pengujian laboratorium. Dan yang ketiga, bagaimana hubungan antara manajemen kesehatan babi dengan kualitas daging yang dihasilkan. Pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu faktor apa saja yang memengaruhi kualitas dari daging babi itu sendiri. Kualitas daging babi dipengaruhi oleh faktor internal dan juga faktor eksternal. Dari faktor internal sendiri itu meliputi bangsa atau genetik babi, lalu juga dipengaruhi oleh umur, jenis kelamin, serta komposisi dari otot daging babi itu sendiri. Faktor-faktor ini merupakan karakteristik biologis yang dimiliki oleh ternak babi. Sedangkan ada faktor eksternal yang meliputi pakan, transportasi, penanganan sebelum pemotongan, tingkat stres, kondisi kandang, dan juga proses dari pemotongan itu sendiri. Faktor eksternal inilah yang dapat dikelola melalui penerapan manajemen peternakan yang baik sehingga kualitas daging babinya akan tetap optimal. Untuk menguji kualitas dari daging babi ini sendiri diperlukan 3 parameter, yakni parameter pertama adalah pH untuk menunjukkan tingkat keasaman dari daging babi. Nilai pH ini sendiri normalnya berkisar antara 5,4 hingga 5,8 dan menjadi indikator berlangsungnya proses metabolisme setelah pemotongan. Lalu parameter kedua adalah kadar air, yakni jumlah air yang terkandung dalam daging. Kadar air ini memengaruhi keempukan, warna, cita rasa, serta daya simpan dari daging babi. Lalu untuk parameter yang ketiga adalah daya ikat air atau yang disebut water holding capacity, yaitu kemampuan daging untuk mempertahankan kandungan airnya. Semakin tinggi daya ikat air dari daging ini, maka kualitas daging umumnya akan semakin baik karena teksturnya akan lebih empuk dan tidak mudah kehilangan cairan. Untuk menguji kualitas daging, di rumah pemotongan tradisional Desa Penate ini diambil sampel berupa 1 ekor babi Bali jantan berumur 3 bulan, dan sampel ini diambil dari 4 bagian otot, yaitu kaki depan, leher, kaki belakang, dan juga bagian perut. Dan ketiga parameter yang diuji tentunya adalah pH, kadar air, dan juga daya ikat air. Dan dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa nilai rata-rata pH-nya adalah 5,4. Kadar air sebesar 74,9% dan daya ikat air sebesar 94,05%. Selain itu,
Hasil analisisnya menunjukkan bahwa keempat bagian otot ini tidak memiliki perbedaan kualitas yang signifikan. Berdasarkan hasil tersebut, ditunjukkan bahwa nilai pH daging tersebut berada pada kisaran normal, sehingga menunjukkan bahwa proses glikolisis pasca pemotongannya berlangsung dengan baik. Lalu nilai kadar air juga masih berada dalam kisaran yang sesuai, sehingga menunjukkan kualitas fisik daging yang baik. Selain itu, daya ikat air yang tinggi menunjukkan bahwa daging memiliki kemampuan yang sangat baik dalam mempertahankan cairan di dalamnya. Kondisi ini akan menghasilkan tekstur daging yang lebih baik dan meningkatkan mutu produk secara keseluruhan. Nah, berdasarkan hasil dan pembahasan tersebut, kita juga harus mengetahui hubungan kualitas daging dengan manajemen kesehatan dari ternak babi. Kualitas daging ini sangat dipengaruhi oleh penerapan manajemen kesehatan ternak. Manajemen yang baik meliputi pemberian pakan yang seimbang, pencegahan penyakit, pengurangan stres sebelum pemotongan, penanganan transportasi yang baik, pemberian waktu istirahat sebelum disembelih, sanitasi kandang dan rumah potong, serta pemeriksaan kesehatan ternak secara rutin akan memengaruhi kualitas daging dan tidak hanya mencerminkan kondisi fisik daging, tetapi juga menjadi salah satu indikator keberhasilan manajemen kesehatan pada peternakan babi. Nah, dari pembahasan tadi mengenai uji kualitas daging di rumah potong tradisional Desa Penati Denpasar, bahwa kualitas fisik daging babi lokal dari rumah pemotongan tradisional ini memiliki mutu yang baik dan layak dikonsumsi. Kualitasnya juga seragam di seluruh lokasi otot dan bahkan menunjukkan daya ikat air yang unggul dibanding babi ras lain. Saran yang bisa diberikan adalah perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh umur dan juga jenis kelamin terhadap kualitas daging babi Bali. Baik, sekian pemaparan yang dapat saya berikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun materi yang disampaikan. Akhir kata saya tutup dengan terima kasih.